Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabil Iqbal Zulkarnain dengan NIM 23073021. Nah, di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan dari tugas besar pra-UAS dengan nama dengan mata kuliah statistika. Selanjutnya, di sini ada soal dan studi kasus, dan di sini diberikan juga tabel. Di studi kasus ini menjelaskan dua jenis busi ingin diuji apakah memiliki kualitas yang berbeda. Kedua busi diukur umur pemakaiannya dalam hari dengan data yang ditunjukkan pada di samping. Nah, tabel yang di samping ini. Nah, instruksinya pada tugas kali ini itu Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM Anda. Misalnya, NIM-nya adalah 19073085. Maka data yang Anda ambil adalah 15 data pertama, yaitu data nomor 1 sampai 15. Nah, kenapa seperti itu? Karena seperti yang dibilang tadi, kita mengambil angka di awal dan angka di akhir, yaitu 1 dan 5. Nah, selanjutnya, perintah kedua, lakukan analisis statistik. Untuk mengetahui apakah kualitas produk ini berbeda, gunakan alfa sama dengan 5%. Ketiga, jika umur busi standar yang diharapkan adalah 390 hari, ujilah pada tingkat kepercayaan 95%. A. Umur busi A lebih panjang dari target yang diharapkan. B. Umur busi B lebih panjang dari target yang diharapkan. Keempat, presentasikan studi kasus ini dan rekam presentasi tersebut dengan cara A. Jika bahan presentasi, jadikan bahan presentasi sebagai latar belakang video yang seperti saya lakukan saat ini. B. Tampilkan gambar presentasi yang sedang dibicarakan di layar. C. Upload ke channel YouTube. Lalu terakhir, submit link YouTube video tersebut di template yang disediakan. Nah, jadi di template yang sudah disediakan itu ada di Telegram. Selanjutnya, soal pertama, Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM. Nah, digit pertama NIM saya adalah 2, yaitu dari 23073021. Nah, di ujungnya ada 1. Maka data yang saya ambil adalah 21 data. Seperti yang ada di sebelah kanan, ini sudah standby 21 tabel. Nah, kita lanjut untuk kedua, itu ada lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kualitas produk ini berbeda. Gunakan alfa sama dengan 5%. Nah, di sini hipotesisnya adalah H0 sama dengan nu sama dengan 0, atau nu D sama dengan 0 atau H1 sama dengan nu D tidak sama dengan 0. Nah, kita lanjut pada taraf signifikannya. Alfa sama dengan 0,5. Lalu di bawahnya adalah alfa dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena uji dua arah yang kita lakukan. Jadi 0,5 lalu kita dapat hasilnya menjadi 0,25. Nah, lalu T tabel itu adalah 0,25 dibagi 20. Nah, di sini kenapa 20? Karena rumusnya adalah N dikurang 1. Maka kita dapatkan hasilnya itu 20. Nah, itu ada 20,2086. Lalu rumus T hitung sama dengan T sama dengan D bar kurang D0 dibagi standar deviasi dibagi akar jumlah data atau N. Nah, lalu kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan di sini, rata-ratanya 8,24 dikurang 0.
Nah, lalu dibagi 86,96 dibagi akar 21. Nah, 18,24 dibagi 0 sama dengan 18,24. Dibagi 89,96 dibagi akar 21. Nah, itu kita mendapatkan hasil 19,637. Lalu di bawahnya hasilnya itu adalah 0,929. Lalu di bawahnya ada itu yang sama seperti di atas, tabel. Lalu daerah kritis. Nah, daerah kritis ini adalah min T tabel dibagi 2, besar dari T hitung, atau besar dari T tabel dibagi 2. Nah, lalu di bawahnya kita mendapatkan minus 2,2086 besar dari 0,926 besar dari 2,086. Nah, lalu keputusannya yang dapat kita ambil yaitu gagal menolak H0 atau terima H0. Kesimpulannya, tolak H1 karena tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa kualitas produk busi berbeda. Nah, mungkin ini saja dari soal kedua. Kita lanjut untuk soal ketiga. Baik, berikutnya yaitu jika umur busi standar yang diharapkan adalah 390 hari, ujilah pada tingkat kepercayaan 95%. A. Umur busi A lebih panjang dari target yang diharapkan. Nah, di sini soal 3 yaitu H0 sama dengan mu A sama dengan 390. H1 sama dengan mu A besar dari 390 hari atau 390. Alfanya sama dengan 0,5. Nah, untuk T tabelnya ini 0,5 dibagi 20. Kenapa 20? Karena nilai N dikurang 1. Nah, itu ada 1,725. Nah, untuk rumus dari T hitung adalah T sama dengan X bar dikurang mu dibagi standar deviasi dibagi akar dari jumlah data atau N. Nah, di sini kita mendapatkan 386,905 dikurang 390 dibagi 52,21 bagi akar dari akar 21. Nah, di sini hasil yang kita dapatkan adalah min 3,095 dan di bawahnya itu 11,40. Nah, untuk hasilnya itu min 0,272. Lalu untuk T tabelnya seperti yang sebelumnya, dan daerah kritis itu T hitung besar dari T tabel. Nah, dari hasil yang kita dapatkan 0,272 kecil dari 1,725. Nah, untuk keputusannya itu gagal menolak H0 atau terima H0. Kesimpulannya yang bisa kita ambil yaitu tolak H1 karena tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa umur busi A lebih panjang dari standar 390 hari. Nah, mungkin untuk soal A dari soal nomor 3 dari A itu hasil dari keseluruhannya. Baik, kita lanjut ke yang soal B. Nah, di soal B ini, umur busi B lebih panjang dari target yang diharapkan. Nah, untuk hipotesisnya, H0 sama dengan mu B sama dengan 390, H1 sama dengan mu B besar dari 390. Nah, taraf signifikannya, alfa sama dengan 0,5. Nah, untuk T tabelnya, 0,5 dibagi 20. Lalu kita dapat 1,725. Nah, lalu kita masukkan lagi ke rumus. Untuk T hitungnya, T sama dengan bar X bar dikurang mu dibagi standar deviasi dibagi
akar jumlah data atau N. Nah, lalu kita input angkanya yaitu 405,14 dikurang 390 dibagi 62,48 dibagi akar 21. Nah, lalu kita mendapatkan 15,4 untuk yang di atasnya. Dan di bawahnya itu kita mendapatkan 13,64. Lalu untuk hasilnya itu mendapatkan 1111. Nah, lalu di bawah ada bacaan T-tabel. T-tabel itu tidak sama dengan yang di atas. Lalu dengan ini daya kritisnya T hitung besar dari T-tabel. Nah, itu tuh 1111 yang kita dapatkan adalah kecil dari 1,725. Maaf, saya bilang 1000 dari tadi. 1,725. Lalu untuk keputusannya itu gagal menolak H0 atau terima H0. Lalu untuk kesimpulannya, tolak H1 karena tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa umur busi B lebih panjang dari standar 390 hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terlebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.